Halo pemirsa, ketemu lagi di program Pustaka Daai, Pusat Informasi dan Keterampilan Daai TV. Pada episode kali ini, kami akan menyajikan aneka macam kreasi unik dari tempurung atau batok kelapa yang diolah dan menghasilkan nilai tambah yang amat berharga. Tempurung kelapa memiliki potensi yang sangat bagus dan praktis dalam pemanfaatannya. Bentuk tempurung kelapa bulat dan keras, sehingga memudahkan pengrajin tempurung kelapa untuk membentuk hasil kerajinannya. Batok kelapa sepintas hanyalah sebuah sampah yang mungkin tak berarti apa-apa. Namun jika diolah dengan tangan kreatif, batok kelapa ini bisa berganti rupa menjadi sebuah karya seni kerajinan yang bernilai bisnis. Pustaka Daai kali ini akan menyajikan aneka kreasi dari batok kelapa. Kreasi dari batok kelapa yang pertama adalah pot. Biasanya pot terbuat dari tanah, semen, plastik, dan sebagainya untuk menanam pohon atau bunga dalam menghias halaman rumah. Nah, kali ini potnya terbuat dari batok kelapa. Proses pertama, batok kelapa yang ada diperkecil dengan dipotong-potong. Setelah menjadi potongan kecil, batok ditempel ke sebuah papan besar. Lalu dijemur sampai lemnya mengering. Proses berikutnya, setelah kering, papan diserut agar permukaannya menjadi halus. Selanjutnya, anti rayap disemprotkan agar terhindar dari rayap. Papan yang telah siap dipotong sesuai bentuk dan ukuran pot yang diinginkan. Proses terakhir, pot-pot yang telah jadi disemprotkan bahan khusus anti air. Kreasi batok kelapa yang kedua adalah briket arang yang terbuat dari batok kelapa. Tahukah Anda apa itu briket? Briket adalah blok bahan yang dapat dibakar dan digunakan sebagai bahan bakar untuk memulai dan mempertahankan nyala api. Kali ini kita akan membuat briket dari batok kelapa. Proses pertama, batok kelapa yang sudah kering dibakar sampai benar-benar matang. Kemudian didinginkan sampai benar-benar kering. Lalu setelah dingin, dihancurkan sampai halus di dalam mesin mes dengan kekuatan 50-60 amp. Proses berikutnya adalah mencampur kanji dengan air mendidih. Kanji diaduk dengan air mendidih sampai merata. Kemudian cairan kanji mendidih ini dituangkan ke dalam batok arang yang sudah dihancurkan dan diaduk sampai benar-benar tercampur. Pemirsa ingin tahu kan kenapa harus dicampur cairan kanji? Nah, cairan kanji ini berguna untuk merekatkan batok arang agar mudah dicetak dan juga membuatnya lebih padat. Proses selanjutnya, adonan batok kelapa ini dimasukkan ke dalam cetakan yang berbentuk bujur sangkar.
lalu dipres dengan menggunakan alat pres hidrolik sampai benar-benar padat. Dan briket setengah jadi sudah siap. Proses selanjutnya adalah proses cutting. Dengan menggunakan penggaris dan juga pemotong, briket basah ini dipotong sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Kemudian briket ini dijemur di bawah sinar matahari sampai benar-benar kering selama 2 hingga 3 hari. Kemudian setelah mengering, saatnya masuk ke proses terakhir, yakni proses pembakaran dalam oven. Briket ditata di dalam oven, kemudian dibakar dengan suhu 100 derajat Celcius. Setelah melalui proses pembakaran, briket ini didinginkan dan siap untuk dikemas. Pengemasan briket sendiri dilakukan dengan menggunakan bungkus plastik. Ini dilakukan untuk menjaga briket tetap kering. Potongan briket yang sudah kering disusun sesuai ukuran, kemudian dibungkus plastik sampai rapat. Baru kemudian dimasukkan ke dalam kotak. Dan briket arang siap untuk dipakai sebagai bahan bakar alternatif pengganti minyak tanah ataupun gas. Kerajinan unik berikutnya dari batok atau tempurung kelapa adalah sabuk atau ikat pinggang wanita dan lampu. Proses pertama, batok kelapa yang sudah dikumpulkan dibelah menjadi 2. Lalu dibuat pola sesuai bentuk sabuk yang diinginkan. Setelah itu diberi ikat dari rotan untuk mempercantik sabuk ini. Dan untuk pembuatan lampu, batok kelapa diberi lubang dibantu dengan mesin. Lalu dibentuk dan diberi lampu. Kreasi sabuk dan lampu dari batok kelapa ini pun siap untuk digunakan. Kreasi unik selanjutnya dari batok kelapa adalah aksesoris wanita, hiasan, mainan, sampai alat rumah tangga. Proses pembuatan kerajinan batok kelapa masih terbilang sangat sederhana. Batok kelapa yang sudah dikumpulkan lalu dibuat sesuai pola yang diinginkan menggunakan gergaji. Usai mendapatkan potongan yang diinginkan,
Kemudian rapikan potongan batok ini dengan gerinda yang sudah dimodifikasi. Lalu dicat dengan cat kayu transparan. Bisa juga dikombinasikan dengan biji-bijian seperti biji jati, melinjo, dan biji saga. Bahkan semua bagian batok pun bisa dimanfaatkan. Potongan yang kecil dikumpulkan untuk dimanfaatkan menjadi karya lain. Tak hanya itu, serbuk batok hasil potongan juga bisa dimanfaatkan untuk perekat agar tempelan potongan batok semakin kuat. Alam menyediakan segala yang kita butuhkan untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Batok kelapa bagi kebanyakan orang hanya dibuang begitu saja. Melalui sajian ini diharapkan kita bisa lebih memanfaatkan batok kelapa. Sajian Pustaka Daai sampai di sini dulu. Semoga memberi manfaat kepada pemirsa dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.